Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Mari kita mulai. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah pelafalan kata dalam puisi, sumber daya alam tambang, keberagaman hari raya umat beragama di Indonesia. Lalu yang keempat, pentingnya ekspresi dalam membaca puisi. Dan selanjutnya, keragaman pakaian khas umat beragama dalam merayakan hari besar agama. Dan yang terakhir adalah karya montase. Mari kita mulai. Yang pertama, pelafalan kata dalam puisi. Pelafalan kata dalam puisi itu cara mengucapkan kata-kata atau yang dinamakan artikulasi. Dalam hal ini, pembaca harus memperhatikan kejelasan tiap-tiap kata. Berlatihlah pengucapan huruf a, i, u, e, o, dan huruf-huruf konsonan lain sehingga pengucapan akan menjadi jelas. Di sini, kalian kalau membaca puisi, ya mendeklamasikan puisi, itu kata-katanya harus jelas, ya. Dibuka mulutnya, paling tidak ada 3 jari yang bisa masuk pada waktu kalian membuka mulut, ya. Itu seperti kalau kita menyanyi, ya. Jadi di situ pelafalannya harus jelas dan bisa dimengerti. Kalau nggak jelas, gimana mau bisa mengerti, kan? Ya, pendengarnya. Kita lanjut. Sumber daya alam tambang. Nih, fungsi barang tambang bagi kehidupan yang pertama sebagai bahan bakar kendaraan, ya, yang dijual di SPBU atau POM itu, ya. Mengerti kan? Ada gasolin kayak apa namanya? Bensin, Pertamax, Pertalite, Pertamax Plus itu, ya. Terus ada yang dari diesel, Pertamina Dex, Dexlite, terus solar itu, ya. Bahan bakar untuk mobilitas manusia, ya. Mobilnya, motornya diisi bahan bakar supaya bisa bergerak. Terus sebagai bahan bakar gas, minyak gas. Ini maksudnya LNG jadi LPG, ya. LPG yang kayak buat masak mama kalian. Ini biasanya kalau di Indonesia itu bentuk tabung, ya, tabung gas itu. Tabung gas LPG. Ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, 8 kilo, 12 kilo, dan lain-lain, ya. Itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup ratusan jutaan yang lalu. Terus sebagai pembangkit listrik bahan bakarnya, ya, seperti ini di Python, ya, di Probolinggo itu PLTD pakai pembangkit listrik tenaga diesel itu bahan bakarnya adalah batu bara dari Kalimantan atau dari Sumatera. Selain itu ada ini, ya, pembangkit listrik pakai tenaga yang terbarukan. Contohnya tenaga alternatif seperti angin, PLTA, ya, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, terus PLTA, terus pakai panel surya matahari. Ini sudah mulai di Indonesia sudah mulai menjamur, ya, rumah-rumah yang memakai panel surya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini bersih, ya, tidak ada polusinya kalau kita membuat apa namanya pembangkit listrik tenaga yang terbarukan. Terus selain itu, barang tambang juga sebagai bahan dasar produksi dalam industri besi. Biji besinya ini, ya,
dipanaskan pada ratusan atau ribuan derajat, meleleh terus dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan, seperti bentuk tiang ya, bentuk besi besi cor-coran gitu ya. Terus sebagai pelengkap kecantikan ini juga penting, bahan tambang apa? Ada emas, perak, titanium ya, germanium dan lain-lain. Itu nilai sangat tinggi ya. 1 gramnya berapa ratus ribu, mungkin 1 juta lebih sekarang ya, emas yang murni itu dari Antam. Terus pelafalan kata dalam puisi sudah ya. Nah ini dari peta sebaran tambang di Indonesia ya, ada mulai dari Aceh ini ada minyak bumi sampai ke Bukit Asam ada batu bara ya. Terus di Bangka Belitung ada apa namanya itu timah ya. Terus ke Jawa kita ada apa, di Jawa Timur ada di Gresik ada asbes atau semen juga ya. Di Bojonegoro ada fosfat, terus ada minyak juga ya. Terus di Kalimantan terkenalnya bumi batu bara. Batu bara ya. Ada di Kalimantan ya, banyak batu bara. Terus sampai ke Papua itu banyak tembaga di sana ya. Sampai kotanya ada yang namanya Tembagapura. Yang lagi ini nih Pulau Buton ada apa? Nikel ya. Di sana pabrik mobil Tesla itu dirayu untuk membuat apa namanya? Pabrik di Indonesia karena cadangan kita banyak ya di Pulau Buton ini. Kita lanjut, keberagaman hari raya umat beragama. Ini sedikitnya di dalam agama-agama yang ada di Indonesia itu memiliki hari-hari besar, dan hari-hari besar itu dijadikan hari besar nasional, hari libur nasional ya. Sampai-sampai negara kita itu salah satu negara dengan hari libur yang banyak karena banyak agamanya, semuanya itu diakomodasi ya. Jadi kalau kalian merayakan hari raya ya libur, nggak usah sekolah ya, nggak usah kerja gitu. Jadi lebih khusus merayakan hari raya umat, apa, hari raya agamanya masing-masing. Contohnya di agama Islam ada Idul Fitri, itu biasanya setiap 1 Syawal ya, setelah puasa Lebaran, setelah puasa Ramadan 1 bulan penuh dirayakan dengan hari raya Idul Fitri. Ini juga kita libur sekolah ya. Terus pada agama Kristen dan Katolik ini yang selalu ini ya diperingati juga, namanya hari raya Natal, itu jatuh pada tanggal 25 Desember tiap tahunnya ya. Terus dalam agama Hindu itu ada Nyepi ya. Maaf ini tadi terhapus. Nyepi itu bertepatan dengan tahun baru Saka ya. Sebenarnya masih banyak ya, cuma ini yang ada di referensi saja yang saya tulis. Nyepi itu biasanya ada pawai ogo-ogo seperti itu ya, sebelum acara puncaknya ada ogo-ogo terus dibakar. Terus ada Waisak. Waisak itu agama Buddha melakukan perenungan biasanya ya. Terus ada Cap Gome, biasanya diperingati secara nasional di Jakarta atau di Singkawang itu, dan mengundang presiden biasanya ya. Terus ada Imlek juga. Sebenarnya banyak ya, cuma ini yang ada di referensi buku itu saja.
Baik, kita lanjut. Pentingnya ekspresi dalam membaca puisi. Ekspresi itu apa sih? Mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu. Apa tergantung? Kembali lagi tergantung isi dan nada puisi. Nih ya, dibaca dulu puisinya tentang apa dan nadanya bagaimana. Puisi yang kesedihan, ya wajahnya harus sendu. Biar apa? Biar pesan dari puisi itu sampai ke pendengarnya. Kalau tentang sukacita gimana? Ya harus gembira, senyum, tertawa gitu ya. Jadi pesan yang ada dalam puisi itu bisa tersampaikan. Selanjutnya pakaian beribadah antara agama di Indonesia. Apa saja coba? Kalau dalam Islam ada baju ini ya, koko lengan panjang sama sarung. Atau biasanya juga baju kurung itu jubah ya. Terus pakai peci, songkok bisa songkok hitam atau songkok berwarna putih itu dan lain-lain bisa. Terus kalau perempuan itu menutup kepalanya, badannya sama pokoknya auratnya ini ya. Semuanya ditutup. Kalau mau sholat pakai mukena biasanya ya. Itu pakaian yang hanya ada di Indonesia, mukena itu ya karena punya orang Indonesia. Kalau sholat pakai mukena, ciri khasnya orang Indonesia. Terus orang Kristen atau Katolik biasanya pakai baju ini ya, baju kurung juga, pakai selendang, sama ya, cenderung sama, laki-laki dan perempuan, terus tidak memakai tutup kepala. Terus agama Hindu, ini pakai baju koko juga, tapi lengan pendek. Terus yang cowok pakai sarung ini, selain pakai celana dia pakai sarung ini sedengkul ya. Terus yang perempuan di bawahnya lutut, pakai baju apa ini namanya kebaya. Terus dengan aksesoris, yang cowok pakai apa namanya penutup kepala. Terus yang cewek pakai bunga, terus anting-anting ya, sama tusuk apa tusuk konde ya. Terus yang agama Buddha ini, agama Buddha pakai kain berwarna oranye sama ada yang cenderung coklat ya. Terus ciri khasnya orang Buddha itu rambutnya dicukur sampai habis seperti ini ya. Terus agama Konghucu ini namanya kalau nggak salah Cheongsam ini ya. Ini pakai baju yang bernuansa merah dan emas. Itu ya. Kita lanjut. Montase. Apa sih montase itu? Komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber gambar. Jadi kalau ada seumpama buku gini ya, ada gambarnya, semua gambar ikan. Terus kamu potong sesuai pola ikan ini, terus ditaruh di apa namanya lembar baru ya, lembar baru ini, terus ditempel pakai lem. Nah itu namanya montase. Ini contohnya. Ini kan dari kain ya, kain yang dipotong-potong terus ini dari buku ya, buku gambar-gambar di buku dipotong terus dijadikan montase. Gitu juga ini, buku-buku yang dipotong-potong tulisan dan gambarnya dan dijadikan satu di dalam kertas yang baru. Cara membuat montase ini, yang pertama menyiapkan bayar apa nih? Siapkan bahan yang akan digunakan ya, terus
membuat tema dan konsep seumpama pemandangan gitu ya. Jadi kamu menempel yang berkaitan tentang pemandangan seperti rumah, rumput, pohon gitu ya. Awan, terus dipotong-potong, terus ditempel ke lembar yang baru. Terus boleh menambahkan warna atau arsiran agar tampak menjadi lebih nyata. Dan setelah itu selesai. Lebih jelasnya mari kita simak video berikut ya. Ini kita siapkan bahannya ya. Ada buku, lem, ada pewarna untuk memberikan arsiran. Setelah itu kita potong-potong ya. Kita potong gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang kita tentukan. Setelah itu dilem menggunakan lem kertas atau glukol. Dipotong, penataannya kalau sesuai waktu kamu menggambar itu ya. Seperti ini. Seakan-akan gambar itu bisa bercerita ya. Nanti hasilnya bagaimana? Seperti ini. Dibubuhi arsiran terlebih dahulu ya, biar lebih tampak nyata. Dan akhirnya seperti ini. Seperti ini tadi ya. Bagus kan? Bisa kalian praktekkan di rumah dengan bimbingan orang tua ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komen Google Classroom atau melalui WhatsApp. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.